Happy Chinese New Year 2022 everybody. Ini adalah tahun macan air. Yang merayakan Imlek semoga cuan, dapat angpau yang banyak dan sehat selalu. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Sesuai request, akhirnya kita akan ngobrol tentang Chinese food. Dan tamu kita kali ini namanya Liviana Ervandi. She is an amazing person. Dia satu-satunya young chef yang gue kenal yang explore dalam banget tentang Chinese food, khususnya makanan Hakka, the food of my people, karena gue juga orang Hakka. Jadi seperti halnya makanan Indonesia, China itu kan gede banget dan makanan daerahnya tuh sangat menarik. Dan di Indo saya masih dikit yang explore, tapi dia salah satunya sampai bikin homemade ciu sendiri untuk masak. So amazing. I have so much fun talking to her. Dan dia juga bawa banyak makanan yang biasa dimakan pada waktu perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Ada pacamke, ada babi hong, dan masih banyak lagi. Dia punya bisnis namanya Dapur Hakka yang ada di Bandung, so check it out. Karena makanannya enak dan no MSG, gak pakai micin, tapi kok bisa enak, gimana caranya? Oke. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Like the video dan sebarkan ke teman-teman kalian. Akan sangat membantu podcast kita supaya berkembang. Oke, without further ado, please welcome Liviana Ervandi. Enjoy the show. Gongsi Faja everybody, selamat tahun baru Cina buat yang merayakan. Tema kita kali ini podcastnya itu tentang Chinese food. Akhirnya karena banyak yang request, tapi jujur aja gue sangat kesusahan nyari guest yang ngerti soal Chinese food. Nah tapi kita ketemu, tapi jauh dari Bandung, udah jauh-jauh ke sini. Thank you Livi, welcome to the show. Hello Ray, thank you. Thanks for inviting me. Yes, our pleasure. Dan Livi ini dia adalah chef owner dari Dapur Hakka yang ada di Bandung. Nah menariknya itu Chinese food, authentic, tapi nggak pakai MSG. Yeah. Gitu. Yes, mungkin kita mulai dari your background story sih. Belajar Chinese food dari mana? Awalnya aku kuliah di Tailors di Malaysia, lalu aku ke UK untuk S1 Culinary Arts. Oh UK di mananya? Di London. Oke, enggak maksudnya sekolahnya Tailor juga? Enggak. Apa? Di University of West London. Oh, University of West London belajar Culinary Arts. Iya, betul. Terus why decide untuk kayak kenapa memilih untuk dalamin Chinese food? Oke, jadi awalnya gini ya. Waktu aku pilih Culinary Arts sebenarnya masih belum ada ketertarikan sih di masak. Jadi why? Kok bisa? Bisa dong kayak oke. Gak kita lulus SMA, biasanya kita juga gak begitu tahu kita mau ngapain kan. Karena kita juga belum pernah mencoba hal itu, kadang kita gak tahu kita emangnya beneran suka atau enggak. Ya, agree. Di situ tapi tetap lulus SMA, aku tetap harus kuliah dong. Nah, aku pengen kuliah di luar negeri. Yes. Jadi waktu itu lihat brosur, kayaknya menarik Culinary Arts. Waktu itu sih belum begitu booming ya tahun aku kuliah itu sekitar 2011. Ya pada zaman itu belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang kan F&B gitu. Jadi ya udah deh aku mau coba ini kayaknya sesuatunya yang baru. Gitu. Tapi ada ketertarikan, pernah masak juga belum. Oh belum juga? Belum. Jadi di rumah itu gak pernah ada hobi masak. Oke. Iya. Lalu ya udah deh ambil. Pikir karena emang belum ada ketertarikan aku ambil yang singkat aja udah diploma. Saat itu 2 tahun kan diploma. Oke, aku masuk kuliah, mulai kan belajar. Tapi belajarnya western dong pasti kan? Iya, belajarnya western. Biasa basicnya French dulu kan karena Culinary Arts. Oke, gak bisa apa-apa. Masakanku juga gak enak. Bener-bener gak enak, gak pernah di-appreciate sama yang si chef. Bukan gak di-appreciate, cuma mungkin kayak ini banyak kurangnya, seperti itu. Okay. Tapi aku kan tipe orangnya lumayan overthink gitu, kayak gimana ya caranya biar bisa improve, seenggaknya aku improve gitu ya. Walaupun gak ada ketertarikan tapi tetap karena udah milih major itu aku udah tanggung jawab, aku pengen improve. Aku cuma di situ doang mikirnya. Okay. Ya udah.
mulai coba kayak belajar lagi, baca bukunya kayak gitu. Lalu ya ada next kitchen class, aku improve. Mulai improve. Mulai improve, Yes. tapi masih belum tertarik. Oke, lalu ada waktunya kita harus magang. Di situ aku cuma kayak, oh ya udah, aku magang, aku pick hotel aja. Pick hotel, aku ditempatin di Chinese restaurant di situ. Chinese kitchen. Okay. Do you remember what's the name? Aku lupa banget. Aku lupa banget nama restorannya. Gue penasaran aja. Okay. Iya, tapi itu dia di Mandarin Oriental. Ya, it's a good hotel. Di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur masih. Ini di Kuala Lumpur dulu masih. Terus. Aku di situ dulu. Lalu aku masuk ke Chinese kitchen karena biasa itu ditempatinya random kan. Ya, takdir aja sih aku bilang sih ya. Tempatin random, aku di situ bener-bener makin gak tahu apa-apa lagi. Di situ aku kaget ngeliat papan tulis dia, semua tulisannya tulisan Hanje, tulisan kanji Mandarin. Oh my god. Iya. Jadi yang udah belajar di sekolah udah sama sekali nggak kepake dari sana. Dari pisau semua beda. It's totally different. Totally different. Yes. Bener-bener. Kan guys, biasa kan culinary school mau itu entah di mana biasanya tuh basisnya itu European kan. Iya. Entah itu Prancis atau Italian bikin pasta gitu-gitu. Karena itu yang paling mudah diaplikasi lah. Gitu, dan standarisasinya sudah jelas, biasanya bahasa Inggris gitu. Betul. Kan. Tapi kalau Chinese food, apalagi baru pertama kali kerja ke Chinese professional kitchen, oh my god. Ya pasti lu kayak headless chicken gitu, kayak oh my. Bahasanya beda. Bahasanya beda. Betul. Yang kerja di sana juga gak begitu bisa bahasa Inggris. Yes. Yeah, what's the thing about that? Seluruh dunia Chinese food, apalagi Chinese food yang kayak authentic, terus biasanya award winning gitu kalau di kota. Ya. Tapi staffnya kayak mainly from China, terus gak bisa bahasanya. Iya, aku. Biasanya begitu. Iya, kayaknya mereka lumayan lebih tertutup banget daripada European kalau nggak Western friends seperti itu. Kayak kalau kita bandingin juga di internet juga resep pasti lebih sedikit kan tentang Chinese food. Jauh, ya. Kecuali if you research it in Mandarin mungkin. Iya, betul. Dan yang kerja di sana tuh udah yang jadi sefunya ya, kita sebutnya tuh kayak Sefu tuh head chef ya? Head chefnya kalau di Shifu. Ya. Shifunya di situ tuh udah ada pengalaman di dimsum tuh 25-30 tahun. Dia benar-benar ya udah lipat siomay, lipat hakau semua. Seperti itu gitu. Oh my god. Terus what do you do? Aku bantu waktu itu masih belum bisa lipat hakau karena itu levelnya udah tinggi. Gila susah banget sih lipat hakau. Iya. Lipat hakau itu susah banget dan butuh kecepatan, juga harus konsisten, harus rapi. Gitu. Jadi untuk anak intern gak akan mungkin dikasih. Iya. Ya intern di Chinese food dikasihnya apa? Iya, waktu itu aku bikin pancake durian sih, paling gampang. Yang kuning itu yang dilipet. Iya, aku lipat, terus aku bantu timbang-timbang. Ya, terus gramasinya juga dia juga beda kan pakai alatnya. Iya, liong. Iya, yang pakai timbangannya bambu itu, liong sama chin ya. Kayak begitu. Jadi gimana mau belajarnya coba, gue bingung. Jadi di situ benar-benar wah, aku malah makin tertarik. Di situ aku malah tertarik di sana. Iya. Oke. Wow. Gak tahu kenapa. Aku benar-benar kayak tertarik. Kayaknya banyak banget yang bisa aku pelajari dari sini. Lalu aku pikir kalau aku bisa, ini tuh orang tua aku juga bakalan suka gitu. Bakalan, dia bakal makan makanan aku. Nah iya, that's totally right sih. Karena waktu gue lulus, gue balik nih ke Indonesia, gue masakin dong orang tua gue, keluarga. Gak ada yang ngerti bahkan non Prancis. Bener, sama banget pengalamannya, sama banget. Iya. Tapi kalau lu masakin ini, ayam rebus, babi hong pasti ngerti. Betul, iya. Jadi aku, wah ini aku harus kayak coba belajar nih gitu. Sorry, move closer to the mic. Yes. Oke. Terus abis itu dari lu balik sampai tadi you mention about little bit about your grandma. Iya. Ya kan. Terus abis itu lanjut lagi sekolah sama your grandma buat belajar makanan Hakka.
Dari situ dari aku intern, ya udah aku kayak tertarik mulai belajar dikit-dikit. Jadi di sekolah juga yang lain pakai pisau biasa, aku udah pakai pisau yang Cleaver. Iya, betul. Yang Chinese cleaver. Iya. Oh my god. Karena aku pengen banget coba cara motong kayak dia. Iya. Gitu. Wow, gue Dari sampai situ. sekarang belum bisa sih. Gue sampai sekarang belum bisa. Oke. Mesti Iya. kita tunjukin videonya nih. Terus? Iya, lalu dari situ udah beres semuanya, aku pulang, aku selesai diploma. Aku kerja dulu di F&B supplier waktu itu sempat kayak 6 bulan. Di situ tuh aku emang mikir aku pengen lanjut lagi S1 karena di situ udah mulai tertarik. Oke. Di situ udah mulai tertarik. Lalu ya udah memutuskan untuk lanjut lagi S1 ke UK. Oke. Di University of West London. Sama lagi belajar culinary arts lagi. Setelah dari situ sempet juga di situ aku sempat kerja juga di pub. Oke. Bukan Chinese kitchen ya. Aku tetap mau coba yang lain-lain dulu, aku mau tahu aku beneran sukanya tuh di mana. Yeah. Oke, aku kerja di pub, aku enjoy juga. Lalu aku harus pulang lagi ke sini. Aku pulang lagi sempet coba kayak beberapa kayak masakan dari UK gitu, dari British gitu ya, British food aku coba kayak jual di sini. Tapi susah. Ya, susah. Lalu mikir lagi loh, dari dulu kan aku tetap suka Chinese food, pengennya di situ. Ya udah deh, belajarlah yang paling deket, belajar ke Grandma. Toh itu kan memang kayak yang setiap hari keluarga aku makan, aku juga suka. Yes. Oke, why not? Coba belajar. Nah itu makanya lu decide untuk belajar makanan Hakka. Iya. Karena lu orang Hakka. Iya, betul. Oke, sama kayak gue juga orang Hakka. Orang kek guys bilangnya kalau biasanya gitu. Nah, buat yang udah belajar, dan gue denger lu research sampai dalam juga, itu what makes Hakka food different than any other Chinese food? Karena kan kalau orang banyak mungkin taunya kayak Chinese food ya Chinese food, tapi kan sama seperti makan Indonesia, ada daerahnya kan. Iya. Ada daerah Sichuan, ada Hakka, ada mungkin Northern Chinese gitu segala macam, ada Cantonese, Hong Kong. Hakka itu apa bedanya? Biasanya lebih kemana karakteristik makanan Hakka? Karakteristik dia basicnya itu makanan rumahan ya, yang bisa dimakan sama family. Karena kalau Hakka itu kan dia kalau bahasa Mandarinnya keciaran. Berarti itu kayak dia tuh kayak orang rumah gitu. Oke. Sebenarnya dia pendatang sih, dia keciaran gitu. Lalu dan mereka culture-nya sih lebih family banget. Oke, jadi dia makanannya itu lebih simple seperti kayak makanan rumahan. Lalu yang paling membedakan dia punya sayur asin dengan ham choi kon. Itu khasnya mereka banget. Sayur asin yang mana? Sayur asin yang hitam, yang ini, sayur asin hitam yang buat babi hong ini. Iya, kalau yang basah kan lebih asam, biasa dia misalnya sapi cah sayur asin. Iya. Ya kayak gitu. Jadi culture sayur asin tuh dari Hakka? Iya. Oke. Terus belajar gimana waktu belajar sama your grandma? Kita ke pasar bareng, ya kita belajar kayak milih ayam, karena kita harus milihnya ayam kampung kan, yang masih hidup. Lalu aku belajar juga cara bikin arak saat itu. Oke, cara bikin arak? Ya, ciu. Arak Cina. Arak China. Yang lu lupa bawa. Iya, yang gue lupa bawa, sayang banget. Tapi lu bikin sendiri? Iya, aku bikin sendiri. Jadi lu sama oma lu belajar bikin arak? Iya. Gimana sih bikin arak? Oke, jadi prosesnya mirip-mirip ya dengan kalau arak di Cina namanya Hongqiu kan. Ya, itu sama aja mirip-mirip kayak sake. Kalau Jepang, makali, Korea, dia kira-kira mirip. Untuk bahannya tuh beras ketan. Beras ketan kita rebus dulu, kita steam dulu, lalu kita kasih ragi, simpen toples, kita tunggu sekitar 3 bulan di tempat yang gelap.
Oke. Tuh. Itu bukan yang biasa yang pakai Gucci gitu ya kalau gue lihat di China-nya gitu. Bisa juga pakai Gucci. Oke. Ya, tapi simpelnya di sini jarang yang jual kan Gucci-nya. Jarang. Iya, Iya. jarang banget. Aku Heeh. juga nyari juga masih belum nemu gitu. Jadi Oh, gue ada tapi. Gue Oh, lu ada? ketemu di Mangga Besar. Tapi bukan jual Gucci-nya. Dia jual arak Gucci. Oh, Dari arak Gucci. China yang dia bikin sendiri. Di Mangga Besar ada. Oh, Toko Bahagia. Iya, Toko Bahagia namanya. Bukan Toko Bahagia yang di Kuningan ya guys, yang buat ada toko jualan alkohol tuh kan pada tahu kan. Tapi ini Toko Bahagia yang di Mangga Besar, dia jual arak. ya. Dia spesialis kayak dried and fermented items dari China biasanya. Gitu, Oh, di Glodok dia ada Gucci-nya tapi udah ada araknya. Ya lu kan bisa pakai lagi kalau araknya udah habis kan. Palingan gitu. boleh deh aku jalan-jalan nanti ke sana. Nah, terus kalau belajar sama oma, kalau gue belajar sama oma gue itu makanan Indonesia, khususnya makanan Sunda dia. Iya. Terus gue belajarnya waktu dari kecil sebelum gue sekolah masak. Kalau lu kan lu udah sekolah masak, lu udah decide oke, gue pengen masak Chinese food, terus belajar nih makanan Hakka. Itu kayak gimana sistemnya? Apakah kayak lu ke oma lu, oma bikin ini besok, atau oma lu yang kayak oke, pokoknya hari ini kita belajar arak atau kita belajar babi hong. Gimana sistemnya? Aku yang request. Oke. Iya. Oma, aku hari ini mau belajar ini. Oke, tolong ajarin. Gitu. Itu juga prosesnya lama kan karena dia nggak begitu bisa ngomong bahasa Indonesia, dia gitu. pakai bahasa Hakka, jadi aku lumayan butuh waktu untuk processing, nanti nanya lagi gitu. Jadi setiap aku belajar, aku coba lagi praktik di rumah. Kalau nanti gagal, aku tanyain kenapa nih gagal. How was it studying with your grandma? Menarik sih, benar-benar menarik. Yang pasti makanannya banyak yang nggak ada dong lu belum pernah lihat gitu. Kebetulan keluarga aku selalu makan makanan yang kayak begini. Oke. Setiap Chinese New Year. Jadi aku emang udah familiar, tapi nggak pernah pengen tahu cara buatnya itu gimana. Jadi cuma suka nikmatin makan doang. Sampai akhirnya aku penasaran, aku coba dan memang prosesnya juga lumayan sulit. Oke. Iya. Gue pernah cerita sama lu kan waktu kita kenalan lewat Zoom call. Waktu kemarin pandemi itu for about a year, every day gue try to learn Chinese food gitu. Ya dari internet sih biasanya. Iya. Susah. Gila. Susah. Pertama susah pisoknya. Iya. Iya banget. Terus gue dari dulu gue gak pernah bisa angkat wok pakai satu tangan. Ya, itu susah banget. Tapi biasa staff gue yang kayak kurus-kurus gitu bisa kan. Gitu, kalau gue di kitchen diledekin, wah lu head chef gue tapi gak bisa ngangkat wok gitu kan. Main apinya susah. Terus yang paling susah kayak teknik. Kalau udah mainnya wrapping nih kayak gini nih. Iya. Yang ini, itu apa namanya? Ini miankin. Iya, miankin itu udah susah banget. Kayak apalagi dimsum yang ngelipet siomay, yang ngelipet hakau dah. Yang tadi Hakau lu bilang paling susah. itu gila banget. Betul. Terus kayak waktu gue belajar dimsum, ini bikinnya lama. Ya kan, bikinnya lama. Is very technical. Ya. Terus tapi kayak dijualnya udah gitu aja dikukus terus kayak udah gitu doang kan. Oh my God, gila banget. Iya. Yes. Nah, jadi susah sih. Gue personally dari dulu pengen belajar Chinese food. Tapi ya gue kalau belajar di rumah, jadi kayak keluarga gue kan gue punya 2 grandmas. Satu ya expert makanan Indonesia, satu lagi expert makanan Chinese. Iya. Gitu. Gue belajar dari dia biasanya, gue tanya-tanya, minta tolong translate buku Mandarin gitu. Tapi kalau professionally, nah yang tadi lu bilang awal-awal rada tertutup dapurnya. Iya. Dan waktu gue balik ke Indonesia, terus habis itu gue pernah kerja di hotel, gue minta ditempatin di restoran Chinese. Iya. Ada dimsumnya gitu. Terus dan itu kayak one of the top Chinese food lah di Jakarta pada saat itu. Jadi gue kesana, terus gue lihat orang yang misalnya bungkus siomay nih, atau orang yang mainnya bebek packing gitu, kayak hampir seumur hidup dia begitu doang, dia nggak di rolling kayak western kan suka rolling kan. Benar. Kadang kayak oke, lo hari ini di grill, Ray hari ini di fish station atau enggak di switch gitu kan. Oke, Ray di garnish, Livy di grill misalnya. Terus tapi kalau Chinese food enggak, wok ya di wok aja udah. Betul. Gitu. Chinese food dimsum ya nge-wrap dimsum aja. Nah, gue mikirnya gila kalau gue begini susah nih buat belajar nih. Kalau gue kayak gitu. Iya. Do you find it that way juga?
Iya, sama-sama. Waktu aku intern juga di tempat itu, yang emang dimsum tetap dimsum, workstation, bagian dessert, bagian butcher di sana juga. Iya, Ya, dan jarang ada rolling gitu kan. ya bagian roasting juga benar di Yes. roasting. Jarang banget ada rolling, bahkan juga agak susah untuk juga naik pangkat kecuali yang atasan itu keluar. Iya, Ya. iya standar. Jadi Iya. walaupun kita outperform, kayaknya dia seniority-nya tuh lumayan masih kuat sih di sana. Yes. Bener sih. Makanya itu kayak kalau di Indo jarang banget sih. Baru beberapa tahun terakhir yang ada kayak modern Chinese food gitu loh. Oh, Sebelumnya kayak semuanya ya very very classical iya, gitu kan, kayak restoran-restoran Chinese yang udah legendaris biasanya kayak kalau di iya, Jakarta Angke iya, gitu, Ekaria gitu kan, Sentral itu udah langganan. iya. Ya, kalau di Bandung apa sih? Kalau aku suka Queen. Queen namanya. Queen, Makanan apa dia? dia Cantonese. Oke, Ya. Cantonese ya. Dimsum itu Cantonese bukan sih? Atau semuanya sebenarnya ada? Eee, Kalau dimsum, dimsum disebut Cantonese enggak ya, Hmm. karena dia dia emang kayak Cantonese juga. Menurut aku sih Cantonese yang mempopulerkan. Hmm. Tapi kan kayak Xiao Long Bao kan dari Shanghai. Oke, iya, makanya Ya itu. Yes, gitu. yes. Jadi diambil dari beberapa, ya jadi ini. Oke, oke. Nah, di depan kita sudah ada makanan. Ya. Jadi, Livi, chef owner dari Dapur HK. Nah, Yes. kapan lu decide buat open HK bisnis, HK food business? Oke. Eee, aku kan memang udah lama suka sama Chinese food. Hmm, Tapi jarang banget kan yang buka Chinese food. Dan aku juga jarang. betul jarang Apalagi yang masih banget. muda, Iya. jarang banget. Nah, Nah dari situ oto eee, waktu itu tujuannya memang buka resto. hmm, Ya, tapi karena memang contohnya juga tuh belum banyak, hanya hmm. yang legend-legend yang ada, Iya. contohnya belum banyak, aku nggak tahu rasa yang aku itu bisa nyaingin nggak yang legend-legend ini. Nah, ya iya. Terus bisa jalan nggak kalau emang target marketnya lebih anak muda gitu ya? Iya Ya. betul, bisa jalan nggak? Jadi aku coba dulu untuk catering online. Hmm, Aku tes market, aku lihat, aku maunya aku punya langganan dulu yang hmm, banyak. Berarti hmm, kan mereka, oh goal aku tuh setiap hari juga mereka makan ini pun nggak bosen. Itu hmm, goal aku. hmm. Iya, Ya, ya. oke. Udah berapa lama Dapur Sudah HK? 4 tahun. Oke, ya Iya, obviously it works. iya itu. Puji Tuhan sih banyak juga sih yang langganan. Nah, ini makanannya ada apa aja? Lu jelasin nih. Satu-satu nih. Mulai dari sini yang tadi kita udah sebutin. Ya, ini kebetulan yang aku bawa melambangkan Chinese New Year juga. Yes. Oke, yang ini Mian Kin, Hmm. dia dia bukan dumpling tapi oke kita bisa sebut juga sejenis dumpling yang Hmm. melambangkan juga Chinese New Year. Karena dia tuh kayak kalau dumpling kan bentuknya kayak pocket money. Oh. Ya, Coba kita sambil lihat ke kamera ya biar kelihatan. Oke. Nih, kayak pocket money. kayak pocket money. Jadi Heeh. dia melambangkan kekayaan ya. Amin. Ya. Nih, gua makan langsung. Biar kaya. Oke, dalamnya apa? Dalamnya dia daging babi. Hmm. Dengan ada kayak campuran juga. Nah, ini wrappingnya itu apa? Kayak kembang Wrappingnya tahu, mirip kembang tahu. bukan, dia terigu yang aku olah sendiri aku buat. Itu Oke. lama banget tuh buatnya, kira-kira 4 jam. Oh my god, diapain aja prosesnya? Biar listener Prosesnya kita tahu. prosesnya prosesnya Ya kenapa? Lupa. prosesnya kalau aku kasih tahu Oh. Nah ini guys bilangnya kalau Chinese kitchen tertutup. tertutup kalau Chinese kitchen ya. Oke. Anyway it's so good. It's so good. Iya. Dan ini tadi lu bilang di pairing sama sambal ini sausnya. Iya, harus di pairing sama saus. Oke. Lanjut mie ulang tahun. Mie ulang tahun. Iya kan? Iya, ini bisa mie ulang tahun juga atau enggak ya mie goreng. Iya, Itu mie goreng. melambangkan Panjang umur. panjang umur. Karena Betul. mie panjang-panjang. Iya. Yes. Terus ada babi hong. Babi hong dia kan kayak 3 lapis ya, dia melambangkan juga kekayaan. Juga 3 sama. lapis apanya? Coba jelaskan ke listener. 3 lapis dia bagian samcannya babi kan, lalu dia ada babi. ya perut babi, dia ada dagingnya, lemak, daging, lemak, kulit. Dia dimasak kalau khasnya HK dia dimasak sama ham choi kon. So good.
Oke, kalau yang pak camke kan berarti dia whole chicken ya. Whole chicken dia melambangkan reunion bersama kayak family. Oke. Ya, jadi satu utuh. Karena ya kuncinya Imlek kan kita kumpul sama family lagi, kita makan di meja. Betul. Gak peduli itu apa makanannya, ini kan hanya melambangkan yang biasa orang makan. Yes, tapi kalau kayak Nippo chicken, pak camke biasanya bilangnya ini sih kayak ya bukan Imlek aja, biasanya kalau keluarga gue sih makan di mana juga harus ada ini sih kalau Chinese food. Iya betul, itu umum. Yang gue mau tanya, ada 2 nih kalau lihat ini. Pak camke itu, gue belum pernah lihat yang sajinya pakai kuah. Pertama. Oh, itu dia kaldu ayam murni. Iya, ciri khas lu aja gitu. Iya, ciri khas. Terus yang ini apa yang coklat-coklat ini? Itu jahenya. Oh, jahe digoreng. Iya, minyak jahenya. Oke, coba. Bisa di-dipping juga ke sausnya. Siap. Yes, chef. Yes, chef. Lebih enak. Pasti. Terus harusnya dingin apa anget sih kalau pak camke? Kalau aku sih ya agak anget dikit biasa. Ya, gitu. Kayak aku kukus lagi dulu sebentar. Tapi bisa juga sih kalau dingin pun juga gak masalah kalau pak camke. Boleh gak jelasin ke listener kita kayak what makes a good pak camke? Yang pasti ayamnya kita harus gantung dulu ya. Biar dia loose juga kan semuanya. Baru kita kukus. Kulit? Semuanya dagingnya. Biar dia kan nggak tegang juga ya. Iya. Biar relax. Biar relax ayamnya kan. Lalu kita slow cook lah. Kita slow cook, kita steam. Ya. Kira-kira 3-4 jam sampai dia empuk banget. Wow, 3-4 jam. Oh my God, hard work. Kita kasih bumbu juga, simple aja, garam. Iya, it's very simple sih. Kalau pot chicken ya, ayam rebus. Nanti dia keluar sendiri kaldunya, sendiri itu benar-benar murni, lalu di serve bareng. Yang aku lakukan di. Gila, enak cuy, enak banget makanannya. And it tastes authentic. Ya. It tastes very authentic. Terus yang tadi guys, gue paling amazed sama dapur HK itu, gue lihat Instagramnya, no MSG. Ya, no. Biasa kan even authentic Chinese. Sebenarnya Chinese food itu pakai MSG gak sih? Authentiknya? Authentiknya dia ada vetsin kan. Kalau itu biasa, kalau gue ke China waktu itu Hong Kong, dia nggak pakai kayak yang merek-merek micin yang kita pakai, pakainya vetsin. Betul, ada yang vetsin Hong Kong. Sebenarnya pilihan aja sih. Mungkin kalau di restoran kan dia mau lebih gurih, dia lebih strong, nggak apa-apa juga kalau mau pakai vetsin. Tapi kalau yang aku nggak pakai. My God. Iya. Untuk menanggulangi gitu ya gimana? Kayak untuk menambahkan rasa gurihnya? Masak lebih lama, nanti keluar semua kaldunya juga udah jadi gurih. Iya, soalnya ini kalau lu makan, guys, kayak ya bakal kira kayak Chinese food biasa pakai micin, tapi ternyata enggak. That's what's amazing buat gua, karena di mana lagi Chinese food nggak ada micinnya, men? Iya. Terus emang lagi lumayan naik ya, gue kayak beberapa kali, kemarin gue juga dari Bali kayak oke, kita all natural, kita nggak pakai micin, all natural, kita nggak pakai micin, gitu. Iya. Iya sih, lebih enak kan kalau nggak pakai micin. Tanya ke leher, ke tenggorokan. Have you research kayak di real effects atau gimana? Enggak, setahu aku kalau memang pakai vetsin tapi dengan takaran masih normal, gak akan gimana. Jadi masih normal, masih gak ada masalah. Oke. Lanjut, terus lu pernah buka resto juga? Iya. Hok Cui lu cerita. Iya. Gimana pengalaman lu buka di situ? Oke, kalau yang ini dapur HK dia non halal, kalau yang Hok Cui aku buka yang dimsum tapi versi halal. Oke. Ya, jadi bentuknya tuh waktu itu konsepnya kecil aja, cuma jual dimsum. Aku buat sendiri, semua dari scratch. My God. Iya, terus? Oke, tapi aku cuma jalanin itu 4 bulan karena ada pandemi. Iya, jadi lu buka terus habis itu, lu buka berarti awal tahun 2019? 2019. Oke, awal tahun terus habis itu buka, kira-kira di November. Oh, akhir. Iya, November aku harus close di bulan Maret.
Iya, karena kan Iya, pandeminya awal tahun banget kan. betul. Iya. Gimana? How does it feel? Ya obviously feel like shit. Iya, Tapi tapi semua juga mengalami itu kan. ya. Jadi aku pikir ya udah mungkin memang harus semua kayak gini, nanti ada kesempatan lain kali nanti aku buka. Hmm. Jadi kita juga lagi ngegodok lagi juga konsep mungkin yang berbeda, tetap Hokcuy tapi mungkin nggak cuma dimsum doang. Ya semoga tahun ini atau nggak tahun depan bisa reborn lagi, bisa buka lagi. Iya, Amin, amin. Terus kalau listener kita mau pesen dapur HK buat yang di Bandung, itu gimana? Kita pesennya by WA. By WA? By WA. Oke. Kita call, kalau nggak by WA, kita pesen sehari sebelum cukup. Jadi PO sehari sebelum aja. Oke. Ada berapa menu biasa? Atau lu keluarin menunya hari ini? Oh kita ada menu sekitar 17 menu ya. Oh lu nyetok berarti di rumah ya? Biasa yang PO aku baru masak besoknya. Iya, tapi berarti you have to have the ingredients ready kan? Iya, ready. Okay. Jadi order dulu sehari sebelumnya baru. Oke, atau ke Instagramnya di @dapurhkbandung. @dapurhkbandung. Iya. Gue tuh Liv juga itu Chinese food loh. Jualan. Waktu gue belajar tuh gue jualan buat komplek PO gitu. Oh jual apa? Gue jualan, tapi gue kan by PO. Terus gue nggak nyetok ingredient. Iya. Gue terima orderan dari Senin sampai Kamis. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu gue masak. Oh. Gitu sistemnya. Jadi gue nggak perlu nyetok ingredient terus tahu-tahu nggak ada yang pesen gitu lah. Iya. Ya awalnya buat komplek doang. Gue jualan pertama itu samcan masak merah, you know? Oh samcan masak merah, iya. Yang pakai gula batu dijadiin karamel gitu. Ya itu. Sama gue bikin ayam sos lemon chicken. Oh, ya lemon itu more chicken. modern Chinese food lah, lemon chicken. Terus sampai kayak gue bikin, terakhir sih udah campur sih, gue bikin pari bakar belacan, gue bikin sempet gue bikin Mongolian beef, tapi ya gue juga masak Chinese food. Oke, gitu. Kapan-kapan ya kita masak bareng. Maybe kita harus pop up nih di Jakarta. Iya benar. Oh that will be so much fun. Chef muda bikin itu Chinese food dong. event. Iya karena nggak ada lagi loh. Kita banyak yang request chef Chinese food kapan gitu kan, konten Chinese food. Terus gue kayak feeling gue ini no offense ya, tapi kayak gila gue nggak ada koneksi ke chef senior hotel gitu, dan majority di Jakarta kalau hotel itu yang benar-benar bosnya gitu majority ya, nggak semua, tapi itu biasa dari China langsung. Iya. Which gue nggak bisa ngomong Mandarin kan, iya, gitu betul. loh. Terus gue begitu banyak request mulai banyak, gue tanya koneksi gue. Iya sebentar tanyain, terus kayak padahal kita mau bikin konten Imlek kayak begini kan. Jadi kayak ya untung ada lu. Thank you very much. Thank you juga ya. Lu biasa Imlek ngapain aja, Baby? Imlek biasa kumpul sama keluarga. Makan, udah pasti. Nah sekarang lu yang masak? Iya biasa kalau misalnya ada, tapi kita kayaknya tahun ini nggak ngumpul kan. Oh iya. Ya masih ada Omikron. Tapi biasanya ya kayak saya yang masak, tapi juga ada juga yang bawa lagi. Oke. Nice. Well, jadi gabung-gabung gitu. Iya biasanya begitu sih. Biasanya saudara datang bawa apa. Iya. Gitu kan. Well, Livi, sekali lagi pesen Dapur HK kemana? Ke Instagram @dapurhkbandung. Yes. Ya, di situ juga selain ada masakan menu Chinese New Year, kita juga lumayan banyak herbalnya. Herbal? Jadi apanya maksudnya? Tahu nyukcep nggak? Kecap saripati ayam, saripati sapi. Iya tahu. Bukan yang kayak di botol kecil gitu. Iya biasanya. betul. Ayam melahirkan juga. Yang ayam habis melahirkan, keju. Ayam habis melahirkan. What is that? Kalau kepercayaan zaman dulu kan, kalau perempuan habis melahirkan, dia itu minumnya keju selama 30 hari. Oke, keju. Berarti itu satu ayam dimasak dengan arak. Makanya aku bikin ciu sendiri. Begitu. Ini ayam arak biasanya yang kalau suka kalau yang gak enak badan dibikinin gitu kalau gue. Beda ya kalau kayak ayam arak yang pakai spices, pakai kice. Itu mungkin lebih
mungkin itu lebih ke tim ayam obat. Oke, tim ayam obat. Tim ayam obat dia nggak pakai araka. Oh. Ya, dia pakai kice dan semua herbal dia masukin ke Yes, situ. itu herbalnya sih gila, nggak ngerti sih belajarnya gimana sih. Gue begitu kayak oke, mau belajar herbalnya gue lihat banyak kan. Iya, Terus habis itu gue ke toko itu yang tadi di Glodok. Gue ke Iya. toko itu, namanya aja bahasa Mandarin iya, gitu kan. Terus gue nanya, ini gunanya apa spesifiknya? Kan kalau misalnya, oke. Jadi guys, kalau lu ke toko barang-barang Cina, lihat di toko herbalnya gitu, lu tinggal bilang kan, saya mau bikin ayam obat. iya, Terus dikasih tuh campurannya ini, iya, gitu kan. Terus habis itu kalau saya mau bikin apa misalnya baku teh atau apa, ntar dikasih lagi apanya betul, gitu kan. betul. Tapi nggak tahu individually itu efeknya apa kalau gua. Oh, Kalau Google aja semuanya satu-satu. tapi namanya nama Cina yang gua nggak tahu tulisannya. Kan ada yang Iya. banyak yang kayak batang pohon gitu kan. Iya, Ada yang iya. batang pohon. Kalau yang kayak kurmanya apa namanya? Angco. Angco kalau. Kurmanya ya jujubenya itu Iya, ya. jujube ya. Iya, Angco bilangnya kalau di pasar dekat rumah gua itu, ya itu gua tahu lah. iya, Ya kan, terus ada yang kayak raisinnya kizi. iya. Ya. Lalu tangkue yang kayak seperti slice pohon ya, kayak ada Iya, tangkue itu yang wangi banget. oke. Suka banget tangkue. 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 Terus yang putih apa? Yang putih, Yang putih kayak di slice tipis gitu, putih. waisan. Wise. Itu buat apa? Itu ya semacam ya herbalnya aja sih. Kalau misalnya untuk kegunaan tuh kadang mereka sama, misalnya untuk melegakan perut kayak begitu sih. Sebenarnya itu mirip-mirip aja gitu. Kalau untuk kayak kegunaan. Oke. Ya. Terus lu pernah masak pakai itu gak? Yang cordyceps tau gak? Cordyceps yang apa? Ulet yang jamur yang Ya. tumbuh di pala ulet gitu, cordyceps yang mahal banget. Jamur tumbuh Chinese medicine, cordyceps. Jadi Yang mana ya, ada Ria? ada this bacteria. Iya. Dia invade dia masuk ke dalam tubuh tawon biasanya atau Iya. ulet. Terus it makes them psychologically crazy. Terus this whatever the insect is, ulet atau lebah atau apa, dia nanggep ke pohon. Iya. Automatically karena brainnya kan a bit screwed up kan gara-gara bakterianya. Dia di pohon yang paling tinggi. Iya. Habis itu they die. Terus dari dalamnya keluar jamur. Dari Wah. palanya keluar jamur. It sounds creepy. Tapi itu gue pertama kali lihat di Hong Kong. Oh. Mahalnya setengah mati. Coba. Enggak, it's dried. It's dried dried. food. Di dried food. Dimasak seperti itu juga. Ya buat herbal gitu juga. Digodok gitu biasanya. Oh, I thought you tried that. Aku coba research. Okay. Itu ya. Menarik sih, menarik banget. Aku nggak tahu tentang itu. Terus kasih tau gue. Well, okay, Livi, thank you very much buat waktunya. Ya, sama-sama. Thank you, pesanan Ray. lu banyak buat besok. Langsung dari Bandung loh guys, habis ini balik lagi, luar biasa. Thank you very much for coming. Kita udah belajar sedikit banyak lah soal Chinese food. Ya. Dan it's really interesting loh guys, kalau if you want to try. Dan gak semua Chinese food itu ada babinya, ada juga yang halal. Iya betul, banyak banget kalau bisa banget dibikin versi halal. Yes, dan malahan ada beberapa daerah kan yang emang majoritinya itu Muslim. Dan kayak malah bakaran domba tuh biasanya yang kalau di China. Ada yang apa, main dishnya di sana lamb and beef. Iya, gitu banyak. Oke, di Instagram lu di mana Vi kalau orang mau belajar Chinese food nanya-nanya? Instagram aku boleh nanya-nanya di Liviana Ervandi. Liviana Ervandi itu Instagram pribadi. Yes, atau pesen di Dapur HK dan stay tune buat Hok Cuy. Semoga langsung buka lagi. Thank you, semoga. Oke, guys, thank you very much. Kita lihat di situ. Thank you very much for listening to the show today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat yang mau makan Chinese food authentic, HK Style Chinese Food di Bandung, dan nggak pakai micin, so it's healthier supposedly, boleh langsung kontak Dapur HK atau kontak Livi. The food is really good, trust me. Okay, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye, thank you.